Oke, kita lanjut lagi untuk membahas tentang seputar topik utama kita, yaitu tentang kabar-kabar pengungsi gelap Rohingya. Nah, ini tanggal 9 Januari kemarin itu beredar artikel yang mengatakan Polda Aceh sudah mengamankan 45 orang. Nih ya, 45 orang yang diduga terkait TPPO di Aceh. Kalau kita bicara tentang TPPO, itu banyak kasus-kasus TPPO, bukan hanya sekedar yang berada di sekitar para pengungsi. Tapi yang kita bahas kali ini adalah TPPO tentang pengungsi yang datang ke Aceh selama ini berbondong-bondong. Itu yang kita maksud dan akan kita bahas saat ini. Jadi beredar artikel, ya mungkin artikel itu tidak mungkinlah ditulis sembarangan tanpa ada data-data yang pasti ya. Itu pasti sudah si penulis ini sudah mendalami, sudah menyelidiki tentang kasus ini, dan baru si penulis ini berani untuk menerbitkan artikel ini. Nah, jadi 45 orang ini bukan sekali tangkap, tetapi dikumpulkan dari beberapa kali penangkapan, beberapa kali penyelidikan, dan akhirnya terkumpullah jumlahnya 45 orang yang terduga mereka terkait jaringan TPPO tentang Rohingya ini. Lalu bagaimana dengan kalian yang membela kemarin selama ini, membela yang semuslim, seiman, kemanusiaan dan lain sebagainya, dan selalu menyerang akun-akun media sosial yang mengatakan tentang kebenaran ini, bahwa mereka itu bukan pelarian dari Myanmar, tapi mereka itu datang dari Bangladesh, yaitu melalui agen-agen TPPO ini. Nah, di sini bisa dipastikan bahwa UNHCR itu penanganannya tidak beres di Cox's Bazar sana di Bangladesh. Pengawasan mereka juga tidak beres. Kenapa sampai sebanyak ini mereka melarikan diri dari Bangladesh, melarikan diri ke berbagai negara? Bagaimana penanganan UNHCR? Bagaimana pengawasan UNHCR? Hingga anak-anak mereka, para orang-orang Rohingya ini, bisa lari ke berbagai negara tidak diketahui oleh UNHCR. Tapi kalau ngomong tidak diketahui, kenapa yang datang itu menggunakan gelang kuning milik UNHCR? Kenapa? Dan ada apa dengan UNHCR? Apakah UNHCR memang terlibat dalam kasus TPPO ini? Atau bagaimana? Lalu dari 8 Januari hingga ke tanggal 5 dari 8 Desember ya, bukan Januari, dari 8 Desember 2023 hingga tanggal 5 Januari itu tercatat ada 21 kasus penolakan Rohingya. Nah, yang kemarin bilang warga Aceh itu menerima dengan senang hati karena kemanusiaan, mana? Di Aceh sudah tercatat 21 kali penolakan dari warga Aceh, itu termasuk dari mahasiswa juga yang kemarin demo itu. 21 kali penolakan dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan ya, tanggal 8 Desember hingga 5 Januari, kurang dari 1 bulan tercatat 21 kali penolakan. Berarti hampir setiap hari selama 1 bulan itu ada penolakan dari warga Aceh. Tapi para buzzer-buzzer mereka mengatakan Aceh menerima dengan senang hati karena seiman dan atas dasar kemanusiaan. Dan buktinya sudah ada ini ya, dari Polda Aceh menangkap 45 orang terkait TPPO dan mengatakan mereka itu bukan pelarian dari Myanmar. Mereka itu pelarian dari Bangladesh yang menuju ke Indonesia untuk menetap di Indonesia. Dan ada lingkup orang yang terkait dalam jaringan TPPO ini yang membawa mereka dari Bangladesh hingga menuju ke Indonesia. Ayo, bagaimana? Masih tetap kalian mengatakan mereka ini pengungsi yang membutuhkan perlindungan, pelarian dari Myanmar menuju ke Indonesia? Masihkah kalian mengatakan seperti itu?
Nah, selain itu ada juga kasus di Jawa Timur. Jadi mereka ini sudah sampai ke Jawa Timur. Lalu siapa yang membawa mereka ke Jawa Timur? Berkumpul di daerah Jawa Timur. Ada 10 orang yang masuk DPT pemilu tahun 2024 ini yang akan dilaksanakan tanggal 14 nanti. Coba dari mana mereka tahu untuk menuju ke sana? Sedangkan mereka baru datang, mereka itu buta tentang arah di Indonesia. Kalau tidak ada yang membawa mereka, nggak ada yang menyalurkan mereka, nggak mungkin mereka bisa ke Jawa Timur. Coba bayangkan saja jika kita pergi ke Amerika, tapi kita tidak tahu arah. Terus kita mau menuju ke salah satu pulau yang ada di Amerika. Kan nggak mungkin kita langsung berangkat naik bus nyampe ke sana kok bisa berkumpul di sana sampai 115 orang. Kalau tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membawa mereka, tidak mungkin sampai. Kadang orang Indonesia sendiri saja dari sini ke Jawa Timur aja kadang untuk mencari sebuah alamat di Jawa Timur itu susah. Kita harus ada petunjuk arahnya. Apalagi mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia mau nanya-nanya di jalan kan nggak mungkin orang mau bisa jawab. Sedangkan orang Indonesia tidak tahu bahasa Rohing, orang Rohing tidak tahu bahasa Indonesia. Misalkan nih kita menuju ke terminal bus nih, si orang Rohingya nih menuju ke terminal bus, ngomong pakai bahasa Rohingya, ingin menuju ke Jawa Timur. Emangnya supirnya, kondekturnya, kernet busnya, agen-agennya di sana emang maksud bahasa mereka ingin menuju ke Jawa Timur? Bisa-bisa mereka mau ke Jawa Timur dinaikin yang ke Batam karena tidak tahu bahasanya, kan seperti itu. Tapi kenapa ini malah bisa mengumpul jadi satu lokasi di Jawa Timur? Ayo, kalau nggak ada orang dalam, nggak ada petunjuk arah, nggak mungkin mereka akan sampai ke sana, ya nggak? Lalu untuk pembela-pembelanya sampai sekarang sudah 45 orang nih, terbukti 45 orang yang ditangkap oleh Polda Aceh dan 21 penolakan dari Desember hingga Januari tanggal 5 ya. Taruhlah sepanjang Desember itu sudah 21 kali penolakan. Apa kalian para pembela masih tetap mengatakan bahwa orang Aceh menerima dengan senang hati? Apakah kalian masih tetap akan mengatakan Rohingya ini korban genosida, pelarian dari Myanmar, membutuhkan perlindungan masuk ke Indonesia? Sedangkan dari kepolisian yang sudah menyelidiki kasus ini sudah mengatakan mereka dari Cox's Bazar, dari Bangladesh, bukan pelarian dari Myanmar.